Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliani Sakri, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Tadulako, ingin melakukan praktek uji kinerja pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023 di unit kerja saya SMA Negeri 2 Raha, ingin melakukan layanan konseling kelompok dengan topik perilaku membolos peserta didik dengan teknik self management. Terima kasih. Tidak malas. Itu dia dari tempat yang buat kalian merasa nyaman. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Kira-kira siapa yang siap untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya, bagus. Ya, silakan nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan layanan pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, bagus ya. Berdoa sudah cukup. Semoga ada kegiatan layanan konseling pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, alangkah baiknya kita melakukan kenalan, ya. Atau mungkin ada yang tidak saling mengenal dan satu dan yang lainnya. Baik, perkenalan itu guru mulai dari guru dulu ya. Ya Bu. Baik, ibu guru ini namanya Ibu Uliani Sakri. Kebetulan ibu guru adalah guru BK guru di kelas 10. Ya. Kira-kira mulai dari mana dulu nih? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, dari sebelah kiri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lauri Muhammad Fitra alias Pertuntara, biasa dipanggil Fitra. Perkenalkan, nama saya Pradhanata, biasa dipanggil Yoga. Perkenalkan, nama saya Hidayat Tajuan, biasa dipanggil Ini. Perkenalkan, nama saya Praditya Hadi Fortuna, biasa dipanggil Hadi. Perkenalkan, nama saya Daniel, biasa dipanggil Daniel. Perkenalkan, nama saya Arab Ramadan, biasa dipanggil Arab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Solo, biasa dipanggil Wahid. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahid Ardiansyah, biasa dipanggil Wahid. Ya. Ya bagus ya, berdasarkan dari laporan di sini ada rata-rata kelas 10 ya, IPS ya. Ya Bu. Baik, terus kita tahu tidak apa maksud dan tujuannya datang di sini. Tujuan datang di sini adalah kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Pernah dengar apa itu konseling kelompok? Tidak Ya. Bu. Baik, konseling kelompok itu semacam seperti ini. Bagaimana cara kita mengatasi suatu permasalahan, ya, dimana bentuknya dalam bentuk kelompok dan arahnya menuntaskan suatu masalah. Kita cari sama-sama solusinya untuk mengatasi permasalahan ini, ya. Baik, bagaimana kalau kita sepakati kegiatan konseling kelompok ini selama 45 menit? Kira-kira sepakat ya? Sepakat ya. Ya. Jadi waktu yang kita sepakati dalam kegiatan konseling kelompok ini adalah selama 45 menit. Ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan konseling kelompok ini, ya. Di mana di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yang kedua adalah asas kesukarelawan, ya. Yang ketiga adalah asas penormatifan, yang keempat adalah asas yang paling urgen atau paling penting itu yang namanya asas kerahasiaan. Apa itu asas yang namanya asas keterbukaan? Asas keterbukaan yaitu jadi anak-anak sekalian itu jangan malu di dalam mengungkapkan suatu masalahnya, ya, cukup terbuka, ya, terbuka di dalam mengungkapkan
Yang kedua adalah yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yang seperti ini, hidup senang, kalian ada inisiatif untuk datang dengan sukarela, datang ke kegiatan layanan konseling pada hari ini dengan tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Terus yang ketiga ada yang namanya asas kenormatifan. Asas yang kenormatifan itu seperti apa? Asas yang kenormatifan itu adalah asas di mana kalian itu dituntut untuk saling menghargai. Menghargai dalam hal apa? Menghargai dalam hal pendapat atau saran yang membangun dari teman-temannya. Ya, jadi jangan mengoleksi apa sarannya. Kalau bersifat membangun itu luar biasa. Ya, itu namanya asas yang berhubungan dengan asas kenormatifan. Terus ada yang paling penting di dalam asas konseling kelompok, yaitu asas rahasia. Ya, jadi di dalam kegiatan konseling kelompok ini antara guru dan adik-adik anak-anak sekalian menjunjung tinggi yang namanya asas rahasia. Jadi tidak perlu membocorkan masalah temannya ke pihak manapun. Dari guru itu sendiri tidak boleh mengevaluasikan kepada pihak manapun dan cukup dari antara kita ya, antara guru dan teman-teman yang mengetahui permasalahan pada hari ini. Ya, kira-kira mengerti nak seperti itu? Baik, untuk lebih meyakinkan lagi, bagaimana kalau kita membaca yang namanya ikrar konseling kelompok? Setuju? Setuju. Baik, ikuti kata-kata ibu guru ya. Ya, Bu. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Bahwa saya sanggup. Bahwa saya sanggup. Dan bersedia menerima. Dan bersedia menerima. Menyimpan. Menyimpan. Memelihara. Memelihara. Menjaga dan merahasiakan. Menjaga dan merahasiakan. Segala data. Segala data. Dan tidak akan membocorkan rahasia. Dan tidak akan membocorkan rahasia. Yang berkaitan dengan kelompok ini. Yang berkaitan dengan kelompok ini. Kepada orang lain. Kepada orang lain. Apabila saya melanggar. Apabila saya melanggar. Janji maka saya. Janji maka saya. Siap menerima sanksi. Siap menerima sanksi. Bagus ya. Terus sebelum kita mulai kegiatan layanan kita, bagaimana kita ice breaking, ya? Ya. Perhatikan ibu guru, perhatikan tangan ibu guru. Kalian praktekkan ke tangan ke depan semuanya, bisa? Bisa. Ya. Perhatikan tangan ibu guru ya, telunjuk ibu guru. Ya. Arahkan searah jarum jam, putar searah jarum jam sebelah kanan, putar searah jarum jam sebelah kanan, ya. Perlahan, ya. Nah, sambil memperhatikan jari ibu guru, ya, telunjuk ibu guru maksudnya ya. Ya, percepat, tunjuk matanya. Iya, berarti alhamdulillah semua sudah pada konsentrasi ya. Ya, Ya. Tujuannya untuk melakukan ice breaking ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian untuk mengikuti kegiatan layanan konseling pada hari ini ya. Ya baik. Topik pada hari ini adalah berhubungan dengan perilaku membolos peserta didik, ya, di mana ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa anak-anak di sini adalah menunjukkan perilaku yang seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari sama-sama solusinya ya, bagaimana untuk tidak melakukan perilaku membolos tersebut ya. Dan ibu guru sangat apresiasi kalian dengan sukarela untuk datang ke sini untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini ya. Bagaimana, sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Ya. Terus begini, ibu guru akan bertanya mengenai apa penyebab kalian melakukan perilaku membolos ya. Ibu guru akan membagikan beberapa kertas di sini, ada kertas kosong ya. Ya, silakan ini dibagikan sama temannya. Ya.
Terus di situ ada kertas kosong. Kalian akan menuliskan berapa penyebab, ya, dan apa reward. Reward ini maksudnya adalah hadiah, ya, hadiah yang ketika kalian melakukan perilaku membolos, apa kira-kira hadiah untuk dirinya, seperti itu, ya. Ya, baik, sudah ada kertas di depan semuanya. Silakan tulis apa penyebab kalian melakukan perilaku membolos. Nah, terus kira-kira apa nanti reward atau hadiah yang akan kalian inginkan ketika kalian tidak melakukan perilaku membolos. Ya, silakan. Nah. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya. Baik, masing-masing siswa silakan menyebutkan apa penyebabnya kalian melakukan perilaku membolos. Terus apa kira-kira reward yang akan kalian inginkan nantinya? Kira-kira mulai dari mana? Dari Kiri saja ya. Ya, silakan Nafitra. Saya bolos karena kurang perhatian dari orang tua. Dan reward yang saya inginkan kalau saya tidak bolos adalah mendapat perhatian yang cukup dari orang tua. Ya, bagus sekali ya. Ya, selanjutnya Yoga. Ya, Bu. Alasan saya bolos, saya merasa setiap menerima pembelajaran, saya sukar untuk menerima atau mengerti pembelajaran tersebut karena ketidaktahuan saya. Reward yang ingin saya dapatkan ketika saya tidak bolos lagi, saya menginginkan hiburan. Ya, bagus. Ya, selanjutnya Edi. Alasan saya bolos karena mengantuk. Saya mengantuk karena bermain game ketika malam hari. Karena mengantuk, saya lebih memilih keluar di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung. Reward yang saya ingin dapatkan yaitu nilai yang tinggi untuk menggapai cita-cita saya. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Praditya. Ya Bu. Hal yang membuat saya bolos yaitu saya mengikuti teman saya yang sering bolos, sehingga saya mengikuti mereka yang bolos itu. Jika saya tidak mengikuti teman saya itu, saya akan tidak ditemani lagi oleh mereka. Ya, bagus sekali. Ya, Daniel. Penyebabnya saya bolos yaitu karena saya ikut-ikutan teman dan saya tidak ingin berteman lagi dan saya rewardnya saya ingin mendapatkan uang jajan lebih dari orang tua. Ya, bagus. Adham. Penyebab saya bolos yaitu karena sering bergadang malam berkumpul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal. Rewardnya yaitu ingin sukses dan membahagiakan orang tua. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya. Penyebab saya bolos yaitu suka terlambat tuh karena jarak rumah saya yang jauh dan setiap jam pertama saya setiap jam pertama saya tidak masuk. Reward yang saya inginkan ialah sama dengan teman saya ingin berlibur dan nilai yang lebih tinggi. Berarti Wahyu suka terlambat karena jarak ke rumah ya. Jadi otomatis pada saat pelajaran pertama tidak sempat masuk di kelas. Jadi bisa dikatakan bolos ya. Ya. Baik, selanjutnya Selanjutnya. Penyebab saya bolos karena pelajarannya membosankan dan gurunya tidak asik. Oh ya, seperti itu ya.
Ya, baik. Ya, semua sudah menyebutkan penyebabnya dan luar biasa reward-rewardnya ya, rewardnya yang kalian inginkan. Ya, guru apresiasi rewardnya sangat positif untuk diri kalian. Ya, terus kira-kira dari semua penyebab masalah yang kalian telah sampaikan, masalah siapa kira-kira yang akan kita bahas? Praditya. Masalah Praditya. Ya. Ya. Masalah Praditya tadi Bu Guru sempat dengar karena pergaulan, ya, mengikut temannya, ya, mengikut temannya sehingga pembelajaran itu dikesampingkan, ditinggalkan ya. Ya, lebih memilih mengikuti temannya bolos seperti itu. Ya, bagaimana begitu ya? Itu ya Panitia ya. Ya. Baik, Guru meminta kira-kira ada tidak solusi yang baik untuk Panitia? Siapa yang bisa? Ya, bagus Fitra ya. Solusi yang baik untuk masalah dari panitia adalah memilah-milih teman dan mengurangi pergaulan dengan teman-teman yang membawa pengaruh negatif. Ya, bagus. Jadi panitia luar biasa ya, positif sekali. Fitra menyarankan katanya lebih memilih teman ya, bergaul dengan yang positif ya, yang mengandung untuk dirinya. Ya, bagus ya. Kira-kira siapa lagi yang bisa menangkap? Siapa? Dania? Ya, boleh Dania? Teman tadi memilih teman, tapi teman yang tadi teman tapi tidak mengikuti pergaulan mereka. Jadi teman seperti biasa. Ya, jadi lebih memilih teman di dalam bergaul ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Ya. Jadi luar biasa dari masukan Fitra sama Daniel. Tadi dia bisa melihat bahwa bergaul itu sangat penting kita memilih ya, karena yang mempunyai dampak positifnya yang kita rasakan adalah diri kita ya, seperti itu. Terus kalian memilih teman itu perlu karena kalian tujuannya kalian kan ingin menjadi siswa yang berprestasi atau sukses di dalam belajar. Ya, sukses di dalam belajar tujuannya kalian pasti mempunyai yang namanya cita-cita, ya. Pasti semua ingin tercapai cita-citanya. Jadi di situ dibutuhkan yang namanya usaha yang positif ya. Dengan bergaul yang salah, otomatis tujuannya tidak akan tersampaikan. Ya, tujuan yang kalian inginkan kan sukses dulu di dalam belajar. Ya, bagus sekali ya masukan dari Daniel sama Fitra ya. Ya, bagaimana tadi dia? Menerima masukannya? Ya Bu. Ya, menerima masukannya ya. Bagaimana yang lain? Bisa ya masuk ya? Ya, Bu. Sekali ya. Ya, Bu. Ya. Di sini Ibu telah menyiapkan yang namanya video ya. Video untuk kita tonton bersama. Di sini terlihat ya bahwa seseorang mengalami kondisi yang namanya pengangguran, ya seperti itu. Dia menjalankan aktivitasnya yang seperti biasa, dia tidak melakukan yang namanya bekerja.
Ada rasa penyesalan terlihat ya. Ada rasa penyesalan karena waktu sekolah tidak belajar dengan baik hingga nilainya tidak bagus ya. Tiba-tiba datang temannya yang terlihat cukup berhasil ya. Terlihat waktu dengan mengingat kembali waktu pelakuannya pada saat zaman sekolah ya. Ya. Nah, ternyata yang di kepala ini temannya yang sukses tadi. Boleh bilang saya. Lihat ya, ternyata yang di kalam ini adalah seseorang yang sukses yang bisa membantunya di saat masa sulitnya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Itu tadi video, ya, video edukasi yang bisa kalian petik hikmahnya atau bisa menjadikan bahan pembelajaran ya. Ya, kira-kira dari video itu, ya, kira-kira dari video itu ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya, Fitra boleh? Ya, silakan Fitra. Dari masalah yang kita lihat barusan dapat disimpulkan bahwa mau karena bolos dan terlalu sering malas-malasan belajar, ketika di masa depan nanti kita akan sangat sulit mendapat lapangan pekerjaan. Melihat nilai kita yang karena suatu kantor atau institusi pekerjaan melihat nilai kita yang buruk semasa kita di sekolah. Ya, bagus sekali ya. Kata Fitra katanya, ketika nilai kita sudah jelek itu berarti karena usaha kita pada saat sekolah. Ya, usaha kita tidak sungguh-sungguh seperti misalnya melakukan perilaku membolos, tidak fokus kepada nilai kita, tidak fokus terhadap pembelajaran kita, otomatis dampaknya nilai akan menurun dan dari segi pekerjaan adalah bahan pertimbangan adalah nilai. Ya, jadi itu masukan yang sangat positif, pembelajaran yang sangat positif ya. Jadi perilaku membolos itu merugikan atau punya dampak positif? Merugikan. Jadi sangat merugikan bagi kita semua, Ya. apalagi kalian ini sebagai pelajar ya. Ya, Bu. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi kira-kira? Membolos tadi, Edi? Ya, setuju dengan pendapatnya Fitra? Ya, Itu ya? ya. Baik, dari simpulan video tadi sudah sangat mewakili ya, Iya. kasih yang dikatakan Fitra tadi.
bahwa perilaku membolos itu sangat merugikan bagi pelajar. Ya, yang pertama adalah melanggar tata tertib sekolah. Ya, yang kedua tadi dapat berdampak bagi nilainya kalian ya. Nilainya kalian pasti akan menurun sehingga lapangan pekerjaan ada beberapa yang memperhatikan dari segi nilai ya. Bahkan perguruan tinggi nilai sangat penting untuk diperhatikan ya. Terus di sini Guru telah menyiapkan yang namanya LKPD ya. Guru bagikan. Silakan dijawab ya lembar kerja peserta didik ya konseling kelompok. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan maksud dari perilaku membolos tadi. Terus yang kedua, faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perilaku membolos. Yang ketiga adalah sebutkan dampak apa saja yang timbul dari perilaku membolos. Yang keempat, bagaimana cara positif yang dilakukan untuk mengubah perilaku membolos di sekolah. Ya. Kemana sudah dikerjakan LKPD-nya? Di sini juga ya, silakan dikumpul LKPD. Yang mana? Oh ya, bagus ya, semua menjawab. Semua menjawab nomornya ya, sesuai dengan nomor. Terus di sini ada yang namanya instrumen evaluasi hasil. Ya, kalau ini cukup dicontoh saja ya. Ya. Akan
ya. Tadi kita sudah membahas masalah yang kebetulan masalah tradisi ya, hubungan dengan perilaku kenapa bisa tadi dia melakukan perilaku bolos. Nah tadi kita sudah sama-sama mendengar apa penyebabnya itu karena dengan cara bergaul yang salah ya. Bergaul yang salah mengikut teman ya, yang dimana tidak terlalu merasa bersama itu menjadi diri sendiri, yaitu dengan melakukan perilaku bolos ya. Dan kita akan juga insya Allah kalau ada waktu kita akan membahas masalah penyebab masalah dari anak-anak sekalian ya, baik itu masalah milenial ya, masalah PDI dan masalah teman-teman semuanya ya. Jadi nanti insya Allah kalau ada waktu yang tepat kita akan membahas, kita akan mengadakan nanti kegiatan konseling berikutnya ya. Ya, baik, kita bisa menyimpulkan sedikit mengenai perilaku membolos ya. Di mana perilaku membolos itu adalah suatu perilaku menyimpang ya. Perilaku yang menyimpang ya. Kalau kita menghubungkan dengan kondisi di sekolah itu merupakan pelanggaran yang merupakan melanggar tata tertib di sekolah ya, dan tidak boleh dilakukan oleh siswa seperti itu ya. Dimana kalau kita lihat dari segi faktor-faktor yang dapat menyebabkan itu masing-masing ya, tadi dari temannya menyebutkan katanya jarak rumah ya yang cukup jauh, terus ada yang menyebutkan tadi karena masalah perhatian orang tua ya, nanti kita bahas insya Allah berikutnya ya. Terus ada masalah yang berhubungan dengan karena bermain game ya, bermain gadget di malam hari otomatis begadang, dan kalau ke sekolah otomatis bisa jadi mengantuk ya. Luar biasa, macam-macam, masing-masing mempunyai penyebab yang beraneka ragam ya. Terus di sini ada faktor tadi sudah dulu katakan. Terus yang namanya ada dampak yang timbul ketika seseorang itu melakukan perilaku membolos ya. Dampak yang timbul itu seperti kita nonton video tadi ya, otomatis akan berdampak pada kualitas pembelajarannya ya. Pembelajaran itu akan anak-anak akan tidak sukses di dalam belajar ya. Salah satunya misalnya nilainya tidak akan mencapai KKM ya. KKM kalau tidak mencapai KKM itu berarti tidak lulus. Nah ya, konsekuensi tidak lulus itu yang pertama adalah tidak naik ke kelas. Terus videonya tadi ketika kamu keluar dari sekolah ini otomatis mencari pekerjaan itu sulit ya kan? Ya. Sulit, terus sulit, otomatis akan susah untuk mencari ya seperti itu, karena di beberapa perusahaan atau di beberapa lapangan pekerjaan itu banyak yang mempertimbangkan juga dari segi kualitas nilai ya. Kalau nilainya tidak mencukupi atau tidak memenuhi standar, otomatis perusahaan akan memikirkan itu, bisa jadi tidak akan diterima di perusahaan, berarti lapangan pekerjaan akan susah untuk kita dapatkan. Bagaimana cara membangun perilaku supaya tidak membolos, yaitu dari yang pertama dari diri sendiri dulu ya. Ya, tadi luar biasa masukan-masukannya itu, masukan-masukan dari teman-temannya itu merupakan pembelajaran bagi kita semua. Ya, perilaku membolos itu kita dari dirinya dulu kita. Ketika ada niat untuk tidak melakukan perilaku membolos, otomatis akan mempunyai positif bagi diri kita. Ya, siapa di sini yang tidak menginginkan sukses? Semua menginginkan sukses kan? Ya Bu. Ketika menginginkan sukses, ini biasa ya. Kebetulan ini kegiatan konseling akan berakhir ya. Kegiatan konseling akan berakhir insya Allah
kita semua ya. Ya Bu. Baik, tadi kebetulan sih kita telah memimpin doa. Siapa kira-kira yang siap untuk ya, tahu maksud guru ya, mengakhiri dengan kegiatan ini dengan doa. Silakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bagus ya, terima kasih. Sedikit kegiatan konseling pada hari ini cukup sekian ya. Ya Bu. Silakan lanjut ke kelas